Ia memiliki beberapa fungsi. Yang pertama tadi fungsi personal, kemudian fungsi sosial, dan ketiga fungsi fisik. Kemudian bentuk dan jenis patung. Nah, bentuk jenis patung ini dia terbagi lagi, ada bentuk imitatif yang bersifat realisme atau presentatif. Yang kedua bentuk non figuratif atau yang disebut dengan abstrak. Bentuk imitatif atau yang dimaksud dengan realisme dan presentatif ini, corak ini merupakan tiruan dari bentuk alam, kemudian bisa berupa manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Wujudnya ini bentuknya memiliki anatomi ya, proporsi, harmoni, kesatuan dalam bentuk itu seimbang. Kemudian bentuk non figuratif. Non figuratif ini umumnya dia meninggalkan bentuk-bentuk alam untuk wujudnya. Sifatnya bersifat umum, abstrak ya. Nah, patung ini tidak menampilkan bentuk yang umum dikenal yang biasa kita temui di sekeliling kita. Patung abstrak ini ia diolah dengan menggunakan elemen-elemen berupa trimatra ya, seperti bentuk garis, bidang, ruang. Itu harus diperhatikan supaya keseimbangan di dalam membuat patung itu seimbang. Kemudian bahan dan alat dalam membuat patung. Bahannya dengan alat dan tekniknya itu disesuaikan dengan sesuai kebutuhannya. Bahan yang pertama ada bahan lunak, ada bahan sedang, ada bahan keras, ada bahannya cor atau cetak. Yang pertama bahan lunak. Bahan lunak ini biasanya kita dapati pada contohnya tanah liat ya, kemudian lilin. Sabun juga dapat dibuat patung. Kemudian plastisin juga bisa dibentuk sebuah patung. Kemudian lagi bahan sedang. Bahan sedang ini dapat kita gunakan itu dari kayu ya. Bahannya dari kayu. Kemudian bahan keras ini berupa bisa kayu jati, kemudian kayu ulin, kemudian bisa juga menggunakan batu ya. Sedangkan bahan cor cetak ini yang digunakan adalah bahan semen, pasir, gips, logam, timah, emas. Nah, bahan-bahan kimia ya, fiber juga dan atau yang disebut dengan resin. Kemudian alat yang digunakan ini dalam membuat patung bisa menggunakan alat bantu berupa dari kayu atau kawat dengan teknik botser. Kemudian alat yang kedua yang digunakan adalah meja putar. Nah, fungsi meja putar ini untuk bisa memudahkan kita pada saat membuat patungnya, mudah dipindah-pindahkan. Kemudian alat yang ketiga yaitu pahat. Nah, pahat ini gunanya untuk mengurangi bagian-bagian yang bakal kita potong, yang bakal kita hilangkan dalam membuat patung. Yang keempat, sendok adukan untuk mengaduk bahannya. Kemudian alat las atau listrik. Seperti kita tahu, las listrik ini untuk menyatukan beberapa bahan dan alat yang memang dibutuhkan. Untuk teknik dalam membuat patung, ini ada beberapa teknik yang bisa digunakan. Yang pertama teknik pahat, yang kedua teknik botser, ketiga teknik cor, keempat teknik cetak, yang kelima teknik assembling atau dengan teknik meraket. Yang pertama dulu teknik pahat. Teknik pahat ini dalam membuat patung atau relief dia menggunakan pahat dan palu. Kemudian teknik botser. Teknik botser ini dia menambahi atau mengurangi bahan dengan bahan dasar tanah liat. Kemudian teknik cor. Teknik cor ini cetakan ya, dengan bahan semen, gips dan sebagainya ya.
ini dicetak dulu baru dibuat sesuai kebutuhan. Teknik yang keempat, yaitu teknik cetak. Di mana teknik cetak ini dalam membuat patung, bahan yang dasar yang digunakan adalah tanah liat dengan semen diaduk dulu, kemudian diletakkan pada media pencetakan. Kemudian yang kelima, teknik assembling. Teknik assembling ini atau yang disebut dengan merakit, ini bahannya bisa berupa besi, timah, logam dan sebagainya. Dimana caranya di situ dia disambung dengan menggunakan las atau listrik. Nah, di sini nanti kalian praktek membuat bahan patungnya dari bahan lunak. Bahan lunak seperti yang Ibu sebutkan tadi bisa merupakan menggunakan bahan lilin atau menggunakan sabun. Jadi kita praktek nanti membuat patung dengan menggunakan bahan lilin atau patung. Sebelum kita mulai praktek membuat patung, apa ada ingin ditanyakan dulu? Jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu tutup pelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Sampai bertemu lagi dengan pertemuan kita minggu depan. Jaga selalu kesehatan. Jangan lupa sholat dengan mengaji dan belajar dengan giat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.